Prabowo memberi 2 mandat kepada kami selaku menteri. Yang pertama adalah pastikan atau minimalkan kejadian-kejadian eksploitasi, ketidakadilan, dan human trafficking yang dialami oleh pekerja migran kita. Yang kedua, kalau bisa, itu persis bahasanya begitu bro, kalau bisa devisanya ditambah dan bekerja sama dengan dikti, bahasanya gitu, dalam konteks vokasi. Jadi betul-betul nggak ada yang saya kurangi. Nah, dalam konteks 2 hal ini kita ketahui bahwa Undang-Undang tentang pekerja migran itu mengamanatkan kepada kita bahwa kita harus melindungi pekerja migran mulai dari sebelum berangkat, ketika penempatan, dan setelah dia kembali bersama keluarganya. Apa yang harus dilindungi? Yang harus dilindungi adalah sosial, ekonomi, dan hukum. Dan kepres yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kita itu mengamanatkan agar kementerian ini mengawal soal PM ini dari hulu ke hilir. Dalam konteks meningkatkan tata kelola dan kualitas perlindungan, ada 4 hal yang menjadi titik rawan kalau tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, sebagian besar kejadian perlakuan tidak adil dan juga perlakuan lain itu karena banyak masyarakat kita yang bekerja itu berangkat secara non prosedural atau unprosedural. Angkanya kalau menurut survei Bank Indonesia tahun 2017 4,3 juta 7 tahun yang lalu. Kalau menurut teman-teman Adnaker, biasanya kalau 1 yang prosedural didampingi 3 yang unprosedural. Sementara kita bisa menempatkan pekerja migran di Indonesia totalnya hari ini di luar negeri di 100 negara tujuan itu 5,2 juta lebih. Jadi penduduk kita yang bekerja di luar itu kira-kira lebih dari 10 juta kira-kira. Jadi hal ini penting kita ketahui, dan semua yang mengalami tindakan ketidakadilan di luar negeri rata-rata 90% dari yang berangkat unprosedural. Jadi ini PR kami Pak Menteri. Yang kedua, penyebab perlakuan luar negeri yang tidak sesuai harapan kita karena soal skill. Rata-rata yang kita berangkatkan ini low skill, untuk tidak mengatakan unskill. 80% penempatan itu adalah domestic worker. 80%. Ini PR bagi kita, sehingga kita butuh meningkatkan sumber daya manusia pekerja kita supaya kualitas perlindungannya di luar negeri baik. Lalu yang ketiga soal bahasa Pak Menteri. Rata-rata tadi kami baru ketemu dengan LPK se-Jawa Tengah. Jadi rata-rata itu misalnya yang ke Korea itu belum tentu bisa, konversasinya belum tentu bisa. Tetapi untuk tes lulusnya bisa. Sehingga banyak kejadian kemudian mereka sampai di sana karena pemahaman bahasa tidak sepenuhnya utuh, maka banyak yang salah paham, bahkan pahamnya salah. Nah, misalnya di tambang Pak Budi, tak disuruh tarik tapi dibunuh, nah, itu jadi problem. Yang terakhir soal mental. Jadi mental ini terutama dengan Filipina dan Thailand dan negara-negara lain kita memang agak sedikit ketinggalan dalam artian
masyarakat kita yang bekerja di luar negeri ini terlalu mudah homesick. Agak inilah, agak apa istilahnya ya, mentalnya harus kita kuatkan lagi. Nah, tapi kelebihannya banyak. Kelebihannya hospitality-nya bagus, akhlaknya bagus. Jadi kalau bekerja 8 jam disuruh tambah 15 menit masih oke. Nah, kalau pilihnya nggak mau, saklek nggak boleh. Jadi 4 itu yang menjadi lawan dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan. Dari sisi devisa, kami laporkan bahwa hari ini kita bisa berkontribusi terhadap devisa negara atau uang masuk ke negara ini tahun ini 251 triliun, Pak Agus Jago. 251 triliun itu dengan posisi kita mengirim 297.000 yang ada. Nah, saya perlu laporkan ke Bapak Ibu sekalian, job order kita tahun lalu itu 1,35 juta, kita hanya bisa memenuhi 297.000. Jadi masih ada 1,0 sekian juta job order yang tidak bisa kita penuhi. Apa penyebabnya? Bahasa, skill, dan pengelolaannya belum kita fokuskan ke sana. Insya ke depan dengan kerjasama yang kita tanda tangan ini, mudah-mudahan kita bisa menata penempatan dan pelayanan sekaligus pemberdayaan terhadap PMI kita. Nah, terkait dengan Kementerian Sosial, kami sangat minta tolong pertama, yaitu bagaimana kita bergandeng tangan, berkolaborasi untuk pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya Pak. Karena saya dengar ini Kementerian Sosial maunya PMI-nya doang, keluarganya nggak mau. Ini karena temannya menteri dan menterinya teman saya, wakilnya juga teman saya minta tolong dan keluarganya. Nah, gitu. Jadi buat kita tembak di sini aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kami nanti rencananya ditarget oleh Pak Presiden mengirim 425.000 orang dari 297.000 yang kemarin, itu artinya kita akan menyumbang devisa sebanyak 346 triliun. Nanti kalau katanya lebih 300. Kemudian yang kedua, terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung itu 0,56%. Dengan asumsi 1% 800.000 tenaga kerja yang diserap. Jadi ini sangat baik. Oleh karena itu kita harus meng-link and match-kan antara vokasi, SMK, sekolah kejuruan, pelatihan-pelatihan dengan negara job order, dan kita fokuskan dan terkelola dengan baik. Termasuk di sektor perikanan, Pak Yudi kami laporkan, kami juga oleh Menpan dikasih satu direktur khusus namanya Direktur Awak Kapal, Niaga dan Perikanan. Bagian dari tindak lanjut dari komunikasi kami dengan beberapa kementerian untuk membangun kerjasama dan kolaborasi terkait dengan pekerja migran Indonesia. Paling tidak kami ini sudah menghitung ada 12 kementerian dan lembaga yang harus menjadi bagian stakeholder atau terkait dengan pekerja migran Indonesia. Hari ini kami bekerjasama dengan Dasmen dan kemudian Perikanan Kelautan, kemudian juga Kementerian Sosial, dan ada dari satu dari pihak swasta yaitu Marta. Jadi ini sudah kita kerjasama dalam rangka apa? Dalam rangka mengawal beberapa hal. Yang pertama, kita memastikan kualitas perlindungan harus baik bagi pekerja migran Indonesia, termasuk tata kelolanya. Yang kedua, memastikan agar penempatannya itu mulai bergeser dari domestic worker ke skill dan jumlahnya juga semakin baik. Dan kita target ke depan akan ada kerjasama dengan banyak pihak, terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia atau pelatihan-pelatihan baik bahasa maupun skill, terutama dengan beberapa kementerian yang hadir tadi. Lalu di bidang
Kementerian Sosial kita bekerja sama terutama dalam hal pemberdayaan dan rehabilitasi. Kita mendorong lahirnya kampung-kampung desa migran emas bersama Kementerian Sosial dan Basnas ke depan akan kita bangun kantong-kantong atau kampung-kampung yang desa migran emas. Apa desa migran emas itu? Desa migran yang memang sebagian besar adalah pekerja migran dan terkelola sehingga purnanya itu bisa menjadi juragan-juragan baru.